Psy tidak bisa berhenti memuji upaya BTS dan Blackpink dan dominasi global mereka. Baru-baru ini, ARMY di seluruh dunia menjadi gila ketika Psy akhirnya merilis lagu terbarunya Dead Dead yang menampilkan Suga BTS. Seperti yang diharapkan, dari dua artis ikonik, lagunya benar-benar menakjubkan dan videonya menggabungkan komedi, energi, dan cerita. Tapi, meskipun menjadi idola veteran yang memulai debutnya pada tahun 1999, Psy selalu merangkul idola juniornya. Dalam video terbaru menjelang perilisan lagu tersebut, Psy menjelaskan bahwa ia selalu ingin membuat artis juniornya merasa nyaman saat bekerja dengannya. Tampaknya juga terlepas dari pengalamannya, dia tidak memiliki cukup pujian untuk grup yang menyebarkan berita K-pop secara global. Selama konferensi pers baru-baru ini untuk album barunya, Psy berbagi tentang beberapa grup K-pop. Secara khusus, dia berbicara tentang BTS dan Blackpink dan dampaknya terhadap K-pop dan perbedaan mereka darinya. Mereka yang mendapatkan popularitas Amerika Serikat seperti BTS dan Blackpink adalah kebalikan dariku. Bagi mereka yang terkenal, aku pikir keabadian dan kontinuitas itu penting dan aku pikir itu hebat, kata Psy. Secara khusus, dia berbicara tentang bagaimana BTS mencapai mimpinya yang belum selesai, yaitu menjadi nomor 1 di Billboard Chart, sesuatu yang nyaris terlewatkan oleh Psy dengan Gangnam Style. BTS menjadi artis Korea pertama yang mendapatkan nomor 1 di Hot 100. Tapi terlepas dari kekecewaannya, Psy tidak punya apa-apa selain pujian dan kebahagiaan untuk grup itu. Dia bahkan membagikan reaksinya atas pencapaian tersebut dan betapa bangganya dia terhadap BTS dan semua yang telah mereka lakukan. BTS telah mencapai impian pribadiku yang belum selesai dan aku ingat memberi mereka tepuk tangan meriah dengan seluruh tubuhku. Kalau mereka terus seperti yang mereka lakukan sekarang, mereka akan menjadi lebih. Tentu saja, mereka tidak membuat musik hanya untuk kebanggaan bangsa, tapi aku pikir mereka akan memberi kita banyak momen yang membanggakan, kata Psy. Sepertinya meski terkendala bahasa, K-pop terus menyebarkan sayapnya. Psy menjelaskan bahwa bahkan banyak orang-orang seperti BTS dan Blackpink itu bisa sulit. Tapi, ia berbagi bahwa YouTube adalah bagian besar dalam membantu itu dan bahwa BTS berterima kasih pada Psy karena membantu menyebarkan K-pop secara global. Psy mengatakan, aku merasa sangat bangga bahwa aku berperan dalam pemicu itu. Faktanya, teman-teman BTS ku juga berterima kasih kepadaku tentang itu beberapa kali, jadi aku bangga akan hal itu, kata Psy. Mempertimbangkan bahwa BTS telah berkecimpung di industri ini lebih lama, pujiannya kepada artis juniornya menunjukkan betapa rendah hatinya dia. Tapi ini bukan pertama kalinya dia memuji BTS dan telah menunjukkan dukungannya untuk grup tersebut dalam beberapa kesempatan. Saya mengatakan, aku melihat bahwa BTS sangat terkenal di luar negeri, aku sangat bangga dengan mereka dan berpikir mereka sangat layak mendapatkan perhatian itu. Aku adalah contoh kesuksesan yang sangat unik dan begitu juga BTS. Selalu menakjubkan mendengar artis senior memuji junior mereka dan Psy selalu memiliki persahabatan yang luar biasa dengan idola lain. Album terbarunya penuh dengan kolaborasi yang luar biasa dan itu membuktikan bahwa Psy benar-benar salah satu yang terbaik di K-pop. 2. Penggemar Stray Kids kesal dengan Ticketmaster, diduga menyertakan NFT dalam tiket konser mereka. Fans sangat senang ketika Stray Kids mengumumkan tur dunia mereka yang akan datang, tur dunia kedua Stray Kids Mania. Fans sangat senang melihat penampilan menarik Stray Kids setelah comeback mereka baru-baru ini, Ordinary. Tur dimulai 29 April, konser pertama berlangsung di Seoul, memberikan penggemar segala yang mereka harapkan di grup. Tapi sayangnya, meski konser sendiri sudah melebihi ekspektasi, para penggemar lebih dari sedikit kecewa dengan Ticketmaster dan proses pembelian tiketnya. Tiket untuk konser Amerika Utara terjual habis dengan cepat, yang menyebabkan penyelenggara merilis tanggal tambahan untuk New York dan Los Angeles. Tetapi meskipun tur yang terjual habis biasanya merupakan sesuatu yang membuat penggemar bersemangat, penggemar mengklaim bahwa penjualan tiket awal tidak adil. Banyak penggemar tidak dapat melewati antrian Ticketmaster bahkan untuk mencoba membeli tiket. Dan mereka yang memperhatikan bahwa beberapa tiket lebih mahal daripada yang terdaftar secara resmi oleh Ticketmaster. Tiket yang lebih mahal ini terdaftar di bawah label Platinum resmi Ticketmaster dan ditetapkan sebagai tiket premium. Dan beberapa jam setelah penjualan tiket awal, tiket penjualan kembali tersedia dan penggemar dikejutkan oleh jumlahnya. Tidak hanya ada sejumlah besar kursi penjualan kembali yang tersedia, meskipun banyak penggemar tidak pernah diberikan pilihan untuk membeli tiket awal, tetapi tiket penjualan kembali dijual dengan harga yang sangat tinggi.
Fans mendesak JYP Entertainment dan Republic Record untuk mencoba dan menyelesaikan masalah ini sehingga penggemar dapat punya akses yang wajar ke tiket dan Stray Kids tidak akan tampil di depan barisan kosong. Tapi Ticketmaster sekali lagi membuat penggemar kesal karena beberapa penggemar menyadari bahwa Ticketmaster diduga menyertakan NFT dalam pembelian tiket mereka. NFT telah menjadi subjek populer di K-pop baru-baru ini dengan banyak perusahaan mencoba membuat NFT mereka sendiri. NFT adalah satu-satunya dan bagi banyak orang bernilai banyak uang. Kalau kamu membeli NFT, kamu mendapatkan kepemilikan atas item unik itu dan transaksi dicatat dalam blockchain. Blockchain pada dasarnya adalah buku besar digital yang mencatat pertukaran mata uang digital, memungkinkan setiap orang untuk melacak aliran mata uang. Masalah dengan NFT adalah karena jumlah komputer yang diperlukan untuk melacak semua informasi, transaksi NFT membutuhkan banyak energi. Banyak kekuatan digunakan untuk memverifikasi transaksi, menukar mata uang, dan mentransfer kepemilikan NFT. Daya yang dibutuhkan biasanya berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang karena memancarkan karbon ke atmosfer berkontribusi terhadap perubahan iklim. Mengingat banyaknya reaksi dari penggemar untuk melindungi lingkungan, bahkan perusahaan Stray Kids JYP Entertainment menghentikan usaha gabungan untuk membuat NFT. Dan dapat dimengerti, penggemar Stray Kids terkejut ketika salah satu penggemar menyadari bahwa Ticketmaster memberitahu mereka bahwa mereka telah membeli NFT yang disertakan dengan tiket konser. Penggemar Stray Kids ingin memperingatkan penggemar grup K-pop lain dan artis lain yang mungkin akan mengadakan konser di Amerika Utara karena diduga Ticketmaster menjual NFT tanpa memberitahu penggemar bahwa mereka akan membelinya. NFT tampaknya hanya berlaku untuk konser di Amerika Utara, dan khususnya ini bukan masalah hanya untuk konser Stray Kids karena artis K-pop lainnya termasuk Monsta X dan tiket artis lain yang menyertakan NFT. Fans menyuarakan rasa frustasi mereka karena Ticketmaster tampaknya tidak memberitahu mereka tentang fakta bahwa mereka membeli NFT selain tiket mereka. Dan penggemar juga percaya bahwa kalau Ticketmaster ingin menjual NFT, mereka harus memasukkannya dalam tambahan opsional daripada menambahkan ke tiket yang sudah dibeli. Beberapa penggemar juga meminta Ticketmaster untuk menjelaskan bagaimana NFT dicetak pada blockchain ramah lingkungan seperti yang disarankan oleh informasi mereka, karena bisa dibilang sementara blockchain ramah lingkungan ada, mereka hanya kurang berbahaya daripada tidak berbahaya bagi lingkungan. Mereka frustasi dengan masalah ini, tidak yakin apa yang dapat mereka lakukan untuk menyelesaikannya. Dan sekali lagi, karena ini adalah masalah Ticketmaster dan Live Nation daripada masalah Stray Kids, fans berharap bahwa masalah ini akan diselesaikan sebelum tiket konser lainnya mulai dijual. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.